semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan web analysis. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai gelombang impulsif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa sebuah market itu terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang impulsif dan gelombang korektif. Untuk video kali ini, saya akan membahas gelombang impulsif. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk memberi label dalam sebuah gelombang market ya. Seperti kita ketahui bahwa kita juga mengikuti cara penomoran atau memberi label seperti Elliott Wave. Namun dalam web analisis ini kita tidak fokus dalam memberi label, ya. Jadi pemberian label ini di dalam chart ini kita hanya untuk mengetahui sekarang kita berada dalam fase seperti apa, apakah kita berada dalam fase impulsif atau dalam gelombang korektif. Jadi memberi label dalam web analisis ini kita hanya untuk memberi sebuah petunjuk atau roadmap untuk kita bergerak nanti market ini akan seperti apa ke depannya gitu. Jadi kan kenapa kita belajar web analisis? Jadi dengan mempelajari web analisis kita akan mampu untuk membaca arah market tanpa bantuan banyak indikator lah. Memang kita juga dibantu dengan indikator, yaitu indikator MACD, namun itu hanya untuk memberi kita petunjuk apakah ada divergen atau enggak. Selain daripada itu, diusahakan kita membaca market dengan naked chart ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak indikator ya. Jadi itu fungsi kita mempelajari web analisis. Kita akan mampu membaca arah market atau pergerakan market ke depannya ya. Nah, makanya kita harus memberi label daripada gelombang-gelombang itu sendiri. Namun nantinya kalau kita sudah mulai lancar dalam membaca market, kita tidak perlu lagi untuk memberi labelnya. Baik, saya teruskan lah ya ke gelombang impulsif. Jadi apa saja yang termasuk gelombang impulsif? Yaitu 1, 3, 5, E, C, W, Y, and Z. Jadi itu ya yang termasuk dalam gelombang-gelombang impulsif. Nah, seperti sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa sebuah gelombang impulsif itu karakteristiknya seperti ini, tajam ya. Ketika Anda menemukan sebuah market atau candle atau candlestick atau sebuah chart dalam market itu tajam, bergerak tajam seperti ini, ya, seperti ini. Nah itu bisa dikatakan itu adalah gelombang impulsif. Nah gelombang impulsif ini karakteristiknya cepat dan tajam, ya, sharp ya, sharp up kalau dia bergerak ke atas, sharp up, sharp, tajam. Nah patokannya kalau gelombang impulsif ini dia akan berjalan di harga ya. Ini patokannya. Ini patokan gelombang impulsif. Nah, bagaimana dengan gelombang korektif? Nah, gelombang korektif ini seperti kita tahu karakteristiknya ialah seperti ini ya. Lambat dan panjang ya. Itunya apa? Periode waktunya. Makanya gelombang korektif ini patokannya di waktu. Ini gelombang korektif ya. Gelombang korektif ini patokannya di waktu. Makanya dia bergerak lambat gitu ya. Dan sekali lagi, kalau gelombang impulsif dia patokannya di harga ya, seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Jadi gelombang impulsif karakteristiknya cepat dan tajam, dan dia akan bergerak di range harga sini ya. Nah, gelombang impulsif dia hanya akan berhenti pada harga-harga tertentu. Lalu setelah itu dia melanjutkan lagi mengikuti tren yang sebelumnya. Kalau dia trennya ke atas, dia akan melanjutkan trennya ke atas ya. Nah kalau gelombang korektif kan dia patokannya di waktu, makanya dia berjalannya lambat. Ketika Anda menemui sebuah market atau gelombang, kalau misalkan kita lihat di candlesticknya adanya warna E. Kalau dia bergerak ke bawah, itu dia tidak akan terus-terusan warna merah ya. Dia akan merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, ke atas lagi, kemudian gitu ya. Perjalanannya seperti itu. Ibaratnya terlalu banyak noise gitu ya. Nah ini kita akan mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah gelombang korektif. Tapi ketika kita menemui sebuah gelombang yang tajam, cepat seperti ini, dan kalau dia bergeraknya ke atas, dia akan selalu hijau, akan terlalu banyak candlestick yang hijau ya. Kalau dia bergerak ke bawah, sudah pasti dia banyaknya merah. Nah itu bisa kita kategorikan itu adalah sebuah gelombang
impulsif. Ya, baik, saya lanjutkan. Eh, Bagaimana sih cara memulainya untuk membaca sebuah gelombang menurut teori web analysis ini? Seperti kita tahu bahwa teori konsep dasar web analysis ini adalah bahwa sebuah gelombang itu berawal dari sebuah gelombang impulsif dan berakhir dengan gelombang impulsif pula. Ini adalah konsep dasar web analysis, ya, seperti ini. Jadi sebuah gelombang itu diawali dengan gelombang impulsif, dan ketika diikuti dengan gelombang korektif di tengahnya, maka bisa dipastikan ke depannya dia akan melanjutkan gelombang impulsif yang sebelumnya, gitu ya. Ini. Dan disinilah kita akan masuk, ya. Disinilah kita akan entry, seperti itu. Nah, terus nanti ketika kita menemukan seperti ini, apakah ini adalah sebuah impulsif yang terakhir, apakah ini sebuah gelombang impulsif yang terakhir, atau dia akan melanjutkan ke impulsif berikutnya. Nah, nanti kita akan bahasnya satu persatu. Cuman seperti kita harus mengetahui bahwa di dalam sebuah market itu bergerak dalam gelombangnya gelombang, ya. Jadi kita harus mengetahui juga bahwa sebuah market itu adalah natural structure of the market, ya. Jadi gelombang yang terkecil itu mengikuti dari gelombang-gelombang besar yang time frame yang besarnya itu, ya. Jadi kalau kita buka dari time frame yang lebih besar, misalkan monthly time frame, bahwa di dalam weekly time frame itu adalah merupakan bagian dari time frame yang monthly-nya, ya. Jadi web analysis itu adalah top down analisis, ya. Jadi kita mengamati time frame yang paling besarnya dulu, itu dari time frame monthly, kemudian ke weekly, daily, dan sampai ke yang time frame yang terkecil itu 1 jam, ya. Di web analisis ini kita tidak mengamati chart kurang dari 1 jam karena terlalu noise, ya. Kalau kita dibuka chart-chart yang kurang dari 1 jam, jadi paling kecil itu kita analisa 1 jam, ya. Jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Saya akan melanjutkan lagi mengenai impulsif, ya. Jadi ketika katakanlah ini sebuah downtrend, seperti ini, ya. Jadi downtrend seperti kita tahu bahwa downtrend adalah sebuah gabungan dari lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya, gitu, ya. Katakanlah ini sebuah downtrend. Lalu ada breakout dari trend lain. Kemudian ketika kita menemui sebuah gelombang yang cepat dan tajam seperti ini bisa kita asumsikan adalah merupakan gelombang yang pertama. Namun ini belum tentu, ya, belum 100% ini adalah sebuah gelombang pertama, karena bisa jadi nanti setelah adanya gelombang yang kita anggap ini gelombang pertama, terus nanti misalkan diikuti dengan gelombang yang berikutnya yang seperti ini. Kalau misalkan dia tembus lagi ke sini, bisa jadi ini adalah penerusan gelombang downtrendnya, ya. Karena kalau misalkan koreksinya ini menembus ke sampai sini, ini bisa jadi dia akan terus tembus ke bawah. Skenario yang sama akan mengikuti skenario yang seperti ini, ya. Jadi ketika dia tembus, dia akan mengikuti skenario yang sama yang seperti ini. Dia koreksi lagi dan terus ke bawah lagi. Bisa jadi seperti ini dan ke bawah, lalu dia ke atas, gitu, ya. Kenapa saya gambarkan seperti itu? Karena begini, kalau kita asumsikan ini adalah sebuah gelombang yang pertama, maka apa yang akan kita beri label di gelombang yang pertama ini? Jadi gelombang yang pertama ini kita akan beri label ini adalah 1, A, atau W. Ya, jadi kita asumsikan saja ini adalah gelombang pertama, ya, akan kita beri label 1, A, atau W. Ya. Karena kita belum tahu ini adalah termasuk gelombang 1 atau gelombang E atau gelombang W. Ya, makanya untuk impulsif yang pertama, ketika kita menemui sebuah gelombang yang pertama tajam dan cepat, itu kita bisa asumsikan, dan dia udah break trend line, kita bisa asumsikan ini 1, A, atau W. Jadi ingat, ya, bahwa sebuah gelombang, sebuah market, sebuah struktur daripada market itu berawal dari sebuah gelombang impulsif dan diakhiri dengan gelombang impulsif. Jadi kalau kita asumsikan saja ini adalah korektif, ini adalah impulsif, dan ini adalah impulsif lagi, ya, seperti itu. Ketika kita tahu ada korektif, impulsif, dan dia tajam ke atas langsung
Di sini mantulnya mantul ke atas dan tajam dan dia break dari lower high-nya sebelumnya, maka kita bisa asumsikan ini adalah gelombang pertama. Dan kita beri label 1A or W. Dalam gelombang yang pertama ini, misalkan saja kita berada di time frame daily, ya. Maka kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, katakanlah time frame 4 jam ya, 4 hours, maka bisa jadi satu gelombang ini memang terdiri dari satu gelombang atau 3 gelombang atau 5 gelombang, ya. Jadi seperti itu. Ini gelombang yang terbesarnya di time frame yang daily itu bisa jadi kalau kita buka di time frame 4 hours, bisa jadi memang satu gelombang atau 3 gelombang atau 5 gelombang. Nah, kalau satu gelombang ini udah nggak ada bagian yang terkecil lagi dari satu gelombang ya. Nah, kalau 3 gelombang, misalkan saja ini ada 3 gelombang ya. Nah, 3 gelombang ini akan kita beri label apa di dalamnya? Karena kita kan memberi label di time frame yang daily ya. Nah, ketika kita buka di time frame yang lebih kecil, ini kita beri label seperti apa 3 gelombang ini. Ini labelnya apa, ini labelnya apa, dan ini labelnya apa. Baik, saya lanjutkan lah ya. Eh, Katakanlah kita asumsikan bahwa sebuah gelombang bergerak cepat dan tajam. Ya, ini yang misalkan eh, gelombang yang sebelumnya dia downtrend ya, yang seperti ini gitu ya. Kemudian ini garis trend lainnya sudah break gitu ya. Kemudian kita menemui ada sebuah gelombang yang pertama, gelombang impulsif. Nah, apa yang akan kita beri label? Ya, kita kan beri labelnya 1A or W. Lalu di dalam time frame yang lebih kecilnya, ini bisa jadi satu gelombang atau 3 gelombang atau terdiri dari 5 gelombang. Ketika kita berada di time frame daily, dan ini saya asumsikan ini berada di time frame yang 4 hours ya, time frame yang kecilnya. Ini sama juga 4 hours, ini juga time frame 4 hours. Nah, ini gelombang yang satu gelombang ini juga 1AW, 3 gelombang juga ini 1A or W. Ini juga sama 1A W, ini juga sama seperti itu ya. Jadi satu gelombang ini juga 1AW, 3 gelombang ini juga 1AOW, dan 5 gelombang ini juga 1AOW. Nah, untuk satu gelombang ini, kalau kita buka di time frame yang lebih kecilnya lagi, ini memang katakanlah ini asumsikan bahwa ini sebuah gelombang yang tajam satu gelombang ya, jadi tidak ada riak-riak yang terkecilnya ya. Nah, kalau kita misalkan kalau kita buka di time frame yang kecilnya terdiri dari 3 gelombang, nah ini akan kita beri label apa 3 gelombang ini. Nah, kalau seperti ini kalau kita menemui adanya gelombang yang terdiri dari 3 gelombang seperti ini kan gelombang impulsif ya. Ini gelombang impulsif dan ini juga gelombang impulsif dan di tengahnya ada gelombang korektif. Nah, kalau seperti ini, kalau ada 3 gelombang ini, maka kita akan lihat di indikator MACD ya. Nah, kalau misalkan indikator MACD-nya seperti ini, nanti kita lihat di chart yang secara live ya. Ini hanya sebuah gambaran saja. Nah, kalau dalam MACD-nya seperti ini, misalkan dia tidak ada divergen, maka kita akan beri label ini adalah W, X, Y. Ini WXY ini adalah gelombang subwave daripada yang terkecil daripada 1A or W ya. Gitu. Ini yang degree-nya yang terbesarnya dan ini degree yang terkecilnya WXY. Ini kalau kita tidak ada divergen. Nah, gimana kalau misalkan kalau ada divergen? Nah, katakanlah di sini ada divergen. Jadi seperti ini, asumsikan jadi seperti ini. Jadi dia ada divergen ya. Bagi rekan-rekan yang belum mengerti atau baru pertama kali mendengar divergen, nanti saya akan bahas ya seperti apa itu pengertian divergen dan seperti apa penjelasan lengkapnya nanti saya akan bikin videonya ya. Cuman untuk kali ini saya lanjutkan saja dulu pembahasan mengenai web analysis supaya pembahasannya terstruktur ya. Jadi kalau katakanlah di sini ada divergen, ya, maka yang akan kita beri label di sini adalah bukan WXY ya, tapi kita akan beri label di sini A, B,
dan C. Ya. Ketika kita ada divergen di MACD-nya, maka kita akan beri label ABC. Kenapa? Karena ABC ini adalah struktur market yang sudah lengkap atau complete structure. Ya. ABC adalah complete structure, nggak ada ABCDE kecuali itu ada triangle ya, ABCDE. Cuman kalau di sini di MACD-nya terlihat ada divergen, maka kita beri label ABC. Ya. Ini udah complete structure. Nah, yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, ketika tidak terlihat ada divergen, yang seperti ini ya, ketika tidak terlihat ada divergen, ini kan nggak ada divergen, jadi ujung harga ini sama ini menaik ya, sama dengan harga ya, jadi naik dia juga ke atas naik seperti ini. Ini kan nggak ada divergen, maka kita label WXY. Itu ceritanya kalau tidak ada divergennya. Kenapa saya beri label WXY? Karena WXY ini bisa jadi dia akan melanjutkan trennya ke atas. Gitu. Jadi ketika kita tidak menemui adanya divergen, bisa jadi sebuah harga itu akan melanjutkan ke atas dan nanti akan terjadi divergen di harga berikutnya. Makanya ketika kita memberi label WXY, bisa jadi WXY ini bisa jadi complete structure atau market yang sudah lengkap, atau bisa jadi ini melanjutkan ke structure berikutnya yaitu WXY XZ. Seperti itu ya. Saya hapus dulu ya supaya tidak bingung. Nah ini ya, ketika tidak ada divergen, ini kan indikator MACD-nya tidak ada divergen, makanya saya kasih label WXY karena bisa jadi dia masih akan melanjutkan ke tren berikutnya WXY, lalu kita kasih di sini X dan Z kalau dia masih melanjutkan tren yang sebelumnya ya. Ketika kita tidak ada melihatnya tidak ada divergen ya, nah bisa jadi di gelombang yang berikutnya dia ada divergennya seperti ini. Cuman ketika kita memberi label WXY itu bisa jadi juga complete structure atau struktur yang sudah lengkap, dan bisa jadi dia akan melanjutkan ke struktur berikutnya yaitu XZ, WXY XZ. Baik, seperti itu. Lalu bagaimana bila sebuah marketnya itu yang tadi satu gelombang ini terdiri dari 5 gelombang, nah ini kita kembali ke prinsip konsep dari Elliott Wave. Jadi ini bisa kita sebut 1, 2, 3, 4, ini 5. Jadi gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebuah gelombang terkecil dari 1AW. Jadi ini 1AW ini adalah satu gelombang dari time frame yang daily, dan ini gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah gelombang terkecil. Jadi label-label terkecil dari satu gelombang yang ini ya. Kalau kita buka di time frame yang 4 hours. Seperti itu. Nah, untuk gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ini kita mengikuti aturan dari Elliott Wave, di mana gelombang yang kedua ini tidak boleh seperti ini, tidak boleh break dari awal permulaan gelombang 1. Jadi ini nggak boleh. Jadi sama rule-nya seperti Elliott Wave ya. Dan kemudian gelombang yang ketiga ini tidak boleh gelombang yang terpendek. Harusnya ini bisa jadi ini yang terpanjang ya. Kebanyakan gelombang yang ketiga ini yang terpanjang. Dan aturan yang ketiga itu gelombang yang keempat tidak boleh break daripada gelombang ujung daripada gelombang pertama. Jadi tidak boleh seperti ini ya. Seperti itu. Itu kalau 5 gelombang ya, kita mengikuti daripada aturan Elliott Wave. Barangkali ada pertanyaan, apa bedanya gelombang 1, 2, 3, 4, 5 dengan gelombang W, X, Y, X, Z? Seperti ini ya. Nah, di sini yang membedakan antara gelombang 1, 2, 3, 4, 5 dengan W, X, Y, X, Z. Nah ini, gelombang W, X, Y ini, yang X berikutnya ini bisa tembus ke sini. Nggak apa-apa. Kalau misalkan dia tembus ke sini, kalau dia misalkan tembus ke sini, ini makanya kita beri label W, X, Y, X, Z. Gitu ya. Dan kalau dia nggak tembus, makanya kita beri label 1, 2, 3, 4, 5. Dia ini nggak tembus ya. Jadi yang posisi yang gelombang 4 ini dia nggak tembus ke sini. Makanya kita beri label 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Sekali lagi, perbedaan antara W, X, Y, X, Z dengan 1, 2, 3, 4, 5, ini perbedaannya itu kalau gelombang W, X, Y, X, Z,
X yang kedua ini dia tembus ke titik akhir dari gelombang W. Ya, dia tembus ke sini. Makanya kita beri label X. Dan ini ialah sifatnya korektif. W, X, Y, X, Z ini korektif. Kalau ini sifatnya impulsif. Itu tren ya. Karena dia sedang tren, makanya dia cepat dan dia nggak menembus dari pada garis akhir gelombang satu. Makanya kita beri label 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Kita sudah membahas dan kita sudah mengcover gelombang 1, A, and W. Nah, bagaimana dengan gelombang berikutnya, yaitu gelombang 3, 5, C, Y, and Z. Nah, baik. Nah, gelombang 3 kan ini ya. Ini gelombang 3. Gelombang 3 itu kan gelombang impulsif. Ya. Nah, gelombang impulsif ini seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa gelombang impulsif ini bisa 1 gelombang, bisa 3 gelombang di dalamnya, dan bisa juga 5 gelombang di dalamnya ya. Seperti itu. Jadi gelombang 3 ini termasuk gelombang impulsif, hampir sama dengan gelombang yang pertama ya. Jadi posisinya seperti itu, gelombang 1, gelombang 3. Dan ini gelombang yang kelima juga, ini sama juga, bisa 1 gelombang, nanti bisa terdiri dari 3 gelombang di dalamnya, dan bisa jadi terdiri dari 5 gelombang di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, baik, saya lanjutkan kembali ya. Nah, itu tadi saya udah mengcover gelombang 1, 3, 5, kemudian gelombang E juga sudah ya, dan gelombang W juga udah ya. Kemudian bagaimana dengan gelombang C, Y, and Z? Nah, ketika kita katakanlah ini 3 gelombang ya. Jadi gelombang yang ini katakanlah ABC ya. Jadi gelombang C ya ini hampir sama dengan gelombang yang E ini. Jadi dia bisa jadi 1 gelombang atau 3 gelombang atau juga 5 gelombang ya. Sama. Kalau kita buka di time frame yang lebih kecilnya lagi ya. Dan bisa juga ini 5 gelombang, kemudian ini 5 gelombang juga, bisa sama ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan Y and Z? Kalau ada divergen seperti ini, jadi maka kita beri label ABC kan ya. Nah, kalau posisinya tidak ada divergen, berarti kita beri label di sini W, X, Y ya. Jadi udah jelas ya, tadi udah ini hanya menyinggung saja ya. Nah, kalau bagaimana dengan gelombang Z? Nah, kan tadi gelombang Z seperti yang sudah saya bilang, kalau kita ada menemui lagi gelombang korektif di sini dan dia melanjutkan ke atas, maka kita beri label X yang kedua dan ini Z. Oh, maaf, ini Z ya. Seperti itu. Dan ada hal penting yang perlu saya jelaskan di sini di dalam gelombang korektif ini, di dalam gelombang W, X, Y, X, Z. Nah, degree itu penting. Apa itu degree? Jadi posisi korektif yang ini dengan posisi korektif yang ini secara degree itu harus atau disarankan sama ya. Maksudnya seperti ini. Antara posisi rentang harga dengan rentang waktu ini diharapkan tidak jauh berbeda ya. Jangan sampai perbedaan di degree-nya itu jauh ya. Antara X yang pertama ini dengan X yang kedua ini diharapkan rentang harga dan rentang waktu ini sama ya. Atau ya tidak harus 100% sama, namun jangan terlalu beda ya, jauh ya. Kalau misalkan ada gelombang seperti ini, katakanlah seperti ini ya, misalkan ya. Nah, kalau ada gelombang seperti ini di web analisis ini adalah 3 gelombang. Jangan sampai ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena degree yang ini sama degree yang ini, rentang harga dan rentang waktunya itu berbeda. Dalam time frame yang sama, tapi rentang harga yang ini jauh lebih besar dan rentang waktunya juga jauh lebih panjang. Ini beda jauh dengan posisi degree yang ini. Makanya di dalam web analisis, kalau ada gelombang seperti ini kita beri label 1, 2, dan 3. Ini hanya 3 gelombang. Ya, dalam web analisis ini 3 gelombang. Ini yang menjadi perbedaan dengan Elliott Wave. Ya, makanya ini sebetulnya letak perbedaan yang paling mendasar dalam Elliott Wave dan web analisis ini ya. Karena ketika ada gelombang yang seperti ini kita nggak akan beri label 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 3 gelombang. Bagi kita web analisis ini ada 3 gelombang. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang yang ketiga. Jadi ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan ya. Tapi ini ada 3 gelombang. Karena degree ini yang penting ini. Di dalam web analisis, degree ini penting.
rentang harga dan rentang waktu itu diharuskan setidaknya hampir sama gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, maksud saya seperti ini ya, setidaknya seperti ini. Kalau misalkan ini agak agak ke sini sedikit, agak lebar sedikit ya, nggak terlalu jauh gitu ya perbedaannya ya, masih dikatakan boleh. Cuman kalau perbedaannya seperti ini kita tidak boleh. Ini adalah 3 gelombang bagi kita ya. Nah seperti ini masih dikatakan boleh, ini 5 gelombang juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak terlalu jauh ya perbedaan antara degree yang ini dan degree yang ini adalah hampir sama gitu. Kita sudah cover ya yang gelombang Z ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau gelombang Z itu seperti ini ya. Jadi gelombang Z yang ini adalah penerusan dari gelombang W, X, Y, X, Z. Jadi ketika kita tidak menemui adanya divergen dalam indikator MACD, maka ini tidak ada divergen, maka bisa jadi kita akan menemui gelombang X yang berikutnya, lalu Z gitu ya. Dan ini kalau misalkan ini tembus, maka ini W, X, Y, X, Z. Kalau misalkan ini tidak tembus, katakanlah seperti ini, gelombang X yang berikutnya seperti ini, dia tidak tembus, maka kita beri label yang tadinya WXY, maka kita beri label 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Jadi di situ perbedaannya ya. Kalau dia tembus, maka ini WXY. Ini WXY, XZ. Itu. Dan ini sifatnya korektif. WXY, XZ ini sifatnya korektif. Dan kalau dia tidak tembus, dan ini degree-nya ini hampir sama, degree yang gelombang 4 sama gelombang kedua ini sama, ini adalah kita memberi label 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu ya. Ini cara memberi label di dalam wave analysis. Sekali lagi, bahwa di dalam wave analysis ketika kita menemui adanya gelombang seperti ini bukan 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah ya. Kalau kita beri label 1, 2, 3, 4, 5, ini salah ya. Ini salah. Kenapa? Karena degree yang ini beda dengan degree yang ini. Ini poin penting di dalam mempelajari wave analysis ya. Jadi kalau kita menemui gelombang yang seperti ini bukan 5 gelombang, tapi ini adalah 3 gelombang. 1, 2, 3. Atau W, X, Y. Atau E, B, C. Ya, gitu. Nah, gelombang ini, jadi gelombang ini diberi label apa gelombangnya? Ini adalah gelombang degree yang terkecil dari gelombang yang degree yang ini, yang terbesar ini. Kalaupun misalkan katakanlah ini adalah daily, maka ini di gelombang di time frame yang 4 hours, yang gelombang yang kecil ini bisa jadi dia adalah ABC, bisa jadi ABC atau bisa jadi ya karena dia ada gelombang yang ini berarti ini ABC atau WXY. Ya, seperti itu. Makanya ini yang terkecil ini, degree yang terkecil ini hanya sebuah bagian dari gelombang yang di time frame yang terkecil gitu ya. Jadi jangan sampai ini adalah bagian daripada 1, 2, 3, 4, 5 atau WXYXZ ya. Jadi saya katakan lagi sekali lagi, poin di sini penting ya. Ini adalah degree, ini adalah penting. Rentang harga dan rentang waktu ini harus sama atau minimal sama. Ya nggak harus 100% sama ya. Karena ya yang namanya market ya. Jadi setidaknya tidak boleh terlalu beda jauhnya ya. Kalau ini kan beda jauhnya. Ini hanya sebuah gelombang, bagian gelombang terkecil dari gelombang yang ini. Begitu. Itu ya penjelasannya. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Saya akan ulangi lagi pembahasan yang memang ini sangat penting di dalam wave analysis. Udah tadi saya sebutkan, namun saya akan menjelaskan lagi ya pembahasan yang pentingnya. Jadi ketika kita menemui sebuah trend, saya katakan lagi sebuah downtrend, ini ya. Nah, ketika kita menemui sebuah impulsif yang pertama dan kita menemukan seperti ini, misalnya. Nah, karena ini hal yang penting di dalam wave analysis, disinilah yang menjadi letak perbedaan antara wave analysis dengan Elliott wave. Katakanlah ini sebuah trend line yang sudah break ya, dan dia juga sudah break dari lower high yang sebelumnya, seperti ini ya. Nah, kalau di dalam wave analysis,
kita tidak memberi label 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah ya. Sekali lagi ini salah. Ataupun misalkan saya beri label ini W, X, Y, X, Z. Ini salah ya. Kenapa? Karena ini degree-nya beda dengan degree yang ini. Maksud saya, rentang harga dengan rentang waktu yang ini, web yang kedua yang dengan web yang keempat ini beda ya. Disinilah yang jadi letak perbedaan antara web analisis dengan Elliott Web. Karena degree ini sangat penting ya. Jadi ketika kita menemui adanya market seperti ini kita hanya memberi label 1, 2, 3. Ini kita katakan 1, 2, 3 kalau misalkan ada nanti web berikutnya ya, katakan misalkan seperti ini gitu. Ini 1, 2, 3. Kalau misalkan dia nanti dia ke sini tembus seperti ini, bukan 1, 2, 3 tapi A, B, C atau W, X, Y ya, seperti itu. Jadi untuk sementara kita katakan ini bisa 1, A atau W ya. Dan ini adalah gelombang yang terkecilnya. Yang ini adalah gelombang yang degree yang terkecil dari 1A atau W. Misalkan saja kalau kita posisinya di daily, maka ini adalah gelombang terkecil dari gelombang 1A atau W, seperti itu. Nah, jadi dalam web analisis ini jangan dipaksakan untuk supaya mendapatkan 5 gelombang ya, jangan dipaksakan 5 gelombang. Nah, kalaupun posisi marketnya seperti ini adalah 3 gelombang untuk web analisis. Ini bisa kita katakan 1A or W. Ini kita katakan 2B or X. Dan ini kita katakan 3C or Y. Seperti itu. Ya. Jadi satu kali lagi, ini jangan sampai 1, 2, 3, 4, 5. Itu salah ya. Jadi jangan dipaksakan untuk bisa mendapatkan 5 gelombang ya. Makanya di dalam web analisis ini, struktur market itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita harus mendapatkan 5 gelombang ya. Karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa impulsif ini bisa 1 gelombang, bisa 3 gelombang, dan bisa 5 gelombang. Seperti itu. Jadi jangan dipaksakan untuk mendapatkan 5 gelombang. Ini penting ya, karena degree di web analysis ini sangat penting. Makanya, kalau misalkan ada sebuah chart, katakanlah sebuah chart dari GBP USD, sebuah chart yang sama, dan kita akan kasihkan untuk kepada 10 Elliott Web Trader untuk menganalisa sebuah market yang sama, bisa dipastikan adalah hasilnya subjektif. Karena, kenapa? Karena mereka akan memaksakan untuk mendapatkan 5 web pada gelombang impulsif. Ya. Mereka akan dipaksakan untuk mendapatkan gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga, meskipun gelombang yang keempatnya itu, misalkan seperti ini ya, ini gelombang keempatnya. Mereka akan memaksakan untuk mendapatkan gelombang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, gitu ya. Kalau misalkan posisinya seperti ini adalah 3 gelombang. Kalau misalkan posisinya seperti ini juga kita masih katakan 3 gelombang. Dan posisinya seperti ini juga kita katakan masih 3 gelombang. Kecuali kalau misalkan posisi seperti ini. Nah, ini bisa kita katakan ini 5 gelombang. Atau bisa juga kalau misalkan dia tembus ke sini, ini W, X, Y, X, Z. Ya. Jadi seperti itu. Di sini letak perbedaan yang jelas ya. Jadi degree itu rentang harga dengan rentang waktu itu sangat jelas. Baik, saya lanjutkan kembali ya, dan sekarang saya akan simpulkan sedikit mengenai pembahasan impulsif sebelum saya melanjutkan ke pembahasan impulsif pattern ya. Jadi sekali lagi saya akan memperjelas lagi ya, mungkin sebagian orang atau sebagian trader masih bingung ya dengan pembahasan web analisis ini. Jadi sebuah web analisis ini konsep dasarnya adalah ketika kita menemui sebuah impulsif dan diikuti dengan sebuah korektif seperti ini, dan kita akan mengharapkan sebuah impulsif yang berikutnya. Ini adalah sebuah konsep daripada web analisis. Jadi singkatnya seperti itu ya. Ketika kita menemui impulsif diikuti dengan korektif, maka besar kemungkinan kita akan mengharapkan sebuah gelombang impulsif yang berikutnya. Dan disinilah adalah sebuah titik entry untuk kita ya, di gelombang impulsif berikutnya. Dan kita akan mengharapkan ini adalah setidaknya ini adalah gelombang impulsif yang terakhir. Ya, makanya kita ada entry di sini. Dan gimana cara entry-nya nanti akan dibahas di topik selanjutnya gitu ya. Jadi ini gelombang konsep daripada web analisis ini. Dan saya ulangi lagi sebelum saya membahas ke pattern impulsif. Jadi sebuah gelombang impulsif ini katakanlah seperti ini ya. Seperti ini, dan dia udah break ke sini. Ini kita katakan 1A or W. Ya. Jadi katakanlah ini adalah kita berada di chartnya daily. Lalu
Gelombang impulsif ini kalau kita buka di time frame yang lebih kecilnya atau di 4 hours, katakanlah di 4 hours. Nah, gelombang impulsif ini, satu gelombang impulsif ini bisa jadi kalau kita buka di time frame yang lebih kecil, 4 hours, bisa jadi satu gelombang, memang benar satu gelombang, bisa jadi 3 gelombang, bisa jadi dia adalah 5 gelombang. Nah, satu gelombang ini 1 AOW, ini juga 1 AOW, dan ini juga 1 AOW. Nah, kalau kita buka lagi, ini ternyata memang terdiri dari satu gelombang. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan ada yang di dalam itu ada 3 gelombang, maka ini kita akan melihat adanya divergen atau tidak ada divergen. Kalau ini misalkan posisinya tidak ada divergen, maka kita beri label W, X, Y. Seperti itu ya. Ini kalau kita posisinya tidak ada divergen. Ini saya ulang-ulang lagi ya, supaya teman-teman semua bisa mengerti ya penjelasan dari web analisis ini. Dan ingat, jangan dipaksakan untuk mendapatkan 5 gelombang. Misalkan ini, yang impulsif yang pertama ini. Jangan dipaksakan untuk mendapatkan 5 gelombang. Ya. Kalaupun memang secara kasat mata gitu ya, kita melihatnya seperti ini, gelombangnya seperti ini, ya ini 3 gelombang. Nah, kalaupun misalkan ada gelombangnya seperti ini saya ulang lagi ya, karena degree di sini di web analisis ini sangat penting. Tentang harga dan tentang waktu ini penting. Kalau di sini sepertinya kondisinya seperti ini kan beda degree-nya. Degree-nya ini beda time frame. Makanya ini bukan 1, 2, 3, 4, 5 atau WXYXZ. Ini adalah 3 gelombang. Sama seperti ini, 3 gelombang. Jadi 3 gelombang juga ini kita katakan impulsif. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita tidak menemui adanya divergen, maka kita beri label WXY. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kita akan mengharapkan web yang berikutnya. Yang korektif yang berikutnya, lalu X yang kedua, dan di sini Z. Ini kalau kita nggak ada divergen ya. Nah, kalau posisinya terdapat divergen, maka ini sebentar. Saya hapus dulu ya, supaya jelas. Nah, kalau posisinya ini ada divergen, misalkan di MACD-nya ada divergen, seperti ini, maka ini adalah E, B, dan C. Ini adalah gelombang terkecil ABC dari gelombang yang terbesarnya 1A and W. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ini gelombang terkecilnya ABC, dan ini yang terbesarnya ialah bagian dari gelombang 1A or W. Seperti itu. Ini kalau kita menemui adanya divergen. Ya. Karena ABC ini udah termasuk dalam complete structure, jadi struktur yang sudah lengkap ya. Nah, kalau misalkan ada 5 gelombang seperti ini kita kembali ke prinsip Elliott-Wave. Jadi ini kalau misalkan dia tidak tembus ke sini dan ini bukan yang terpendek, gelombang yang ketiganya, maka kita biasa beri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, ingat bahwa kita di web analisis memberi label ini bukan fokus yang utama ya. Namun fokus yang utamanya adalah sebuah struktur daripada market itu sendiri gitu ya. Ini struktur web analisis seperti itu. Ingat, memberi label ialah bukan fokus utama. Jadi kita tidak hanya fokus menghitung-hitung web. Apalagi di web analisis ini kita tidak menghitung internal dari web. Apa itu internal daripada web? Ini web-web yang ada di dalamnya ini. Kita tidak menghitung, kita tidak beri label adanya web-web yang di dalamnya. Ini yang menjadi perbedaan juga dari web analisis dan Elliott-Wave. Jadi kita tidak dipusingkan untuk memberi label atau menghitung label-label yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Makanya kita hanya fokus kepada struktur daripada market itu sendiri. Makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa web analisis ini adalah sederhana kalau dibandingkan dengan Elliott-Wave. Kita tidak terlalu fokus di pemberian label. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada 5 gelombang, ini kita kembali ke Elliott-Wave prinsipnya gitu. Cuman kalau misalkan gelombang yang keempat ini tembus, maka ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi W, X, Y, X, Z. Seperti itu ya. Baik, rekan-rekan trader, untuk video kali ini saya cukupkan sekian aja dulu, dan ini hanya pembahasan mengenai video impulsif, dan untuk video berikutnya saya akan membahas mengenai pattern yang ada di gelombang impulsif. Patternnya seperti apa, dan jenisnya seperti apa, dan juga seperti apa karakternya. Nanti saya akan jelaskan lebih lengkap lagi. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa nanti di video-video berikutnya saya akan bongkar semuanya, dan saya akan share semuanya mengenai analisa gelombang market ini ya. Dan saya tekankan lagi bahwa di sini belajar menganalisa dalam analisa gelombang market ini tidak sesulit belajar Elliott-Wave ya.
Jadi pastikan Anda sudah men-subscribe. Kalau Anda baru di channel saya ini, pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk update video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton, dan untuk video berikutnya jangan lupa untuk ditonton juga ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.